Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa pada pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, di hari yang ke-230 ini, kembali kita bertemu dalam layanan pengembalaan harian Firman Kehidupan bersama saya, Pendeta Kawi Arbiasa. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah merdeka namun tidak sadar masih dijajah. Mari kita akan baca dalam Galati 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Katakan amin. Puji Tuhan. Yohanes 8:34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara fisik dan status, kita mungkin merasa sebagai orang yang sepenuhnya bebas. Tidak ada rantai besi yang mengikat tangan dan tidak ada penjajah asing yang memaksa kita bekerja. Namun, kemerdekaan lahiriah seringkali menutupi penjajahan batinnya yang terselubung. Banyak orang hidup dalam ilusi kemerdekaan. Padahal tanpa disadari jiwa dan pikirannya sedang dibelenggu oleh hal-hal yang tidak kasat mata. Kita melihat bentuk perhambaan yang tanpa kita sadari. Pertama, dijajah oleh kebiasaan dosa. Seseorang mungkin merasa bebas melakukan apa saja sesuai keinginannya. Namun ketika ia tidak mampu berhenti dari kepahitan, amarah, kecanduan, atau ketidakjujuran, ia sebenarnya sedang dikuasai oleh kebiasaan tersebut. Yang kedua, dijajah oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ketika rasa cemas akan masa depan, ketakutan akan kegagalan, atau trauma masa lalu memegang kendali atas kedamaian batin jiwa Anda, Anda belum menikmati kemerdekaan yang utuh. Dan yang ketiga, dijajah oleh opini manusia. Hidup yang terus-menerus digerakkan oleh rasa takut ditolak, haus akan pengakuan, atau tuntutan gaya hidup demi gengsi adalah bentuk perhambaan terhadap ekspektasi dunia. Bapak Ibu Saudara, bagaimana langkah kita menuju kemerdekaan sejati? Kemerdekaan sejati bukanlah bebas melakukan apa saja tanpa batas, melainkan memiliki kemampuan dari Tuhan untuk melakukan apa yang benar dan terbebas dari kuasa dosa. Kristus telah membayar harga yang mahal di kayu salib agar kita tidak lagi hidup di bawah kuk perhambaan. Kuasa salibnya yang sudah menyatakan kemenangan atas maut mampu menolong saudara dan saya untuk kita benar-benar dibebaskan, dipulihkan, terlepas dari kuk perhambaan dosa.
lanjut agar kita dapat menuju kemerdekaan sejati adalah pemeriksaan diri secara jujur. Datanglah ke hadapan Tuhan pagi ini dan minta Roh Kudus menunjukkan area mana dalam hidup kita yang masih terikat atau belum diserahkan sepenuhnya. Dan yang ketiga, tinggal di dalam kebenaran. Yesus berjanji bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Yohanes 8:32. Semakin pikiran kita diisi oleh firman Tuhan, semakin kecil ruang bagi tipu daya dunia untuk mengikat kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus. Gunakan kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Bukan lagi untuk menuruti keinginan daging, melainkan untuk melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan melayani sesama di dalam kasih. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa, mohonkan lawatan Allah Roh Kudus memampukan kita. Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Kristus yang telah memerdekakan hidup kami. Celikan mata kami hari ini. Jika masih ada area di dalam hati dan pikiran kami yang diam-diam terikat oleh dosa, rasa cemas, atau pandangan dunia. Berikan kami Bapa keberanian untuk melepaskan setiap belenggu itu dan berjalan teguh dalam kemerdekaan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus memberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Mari kita semua buka tangan dan iman, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani. Hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu.
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Puji Tuhan, terima kasih sudah mendengar firman kehidupan pagi ini. Sekiranya pelayanan ini memberkati saudara. Senang sekali saudara berbagi, share kepada teman, sahabat, kerabat, keluarga, agar mereka juga menikmati berkat yang dari Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.